kondisi di saat musim penghujan. Ini hampir lutut saya sudah tidak terlihat. Ini kayaknya pupuk ya. Oh ya, pupuk. Lumayan besar ya. Wah, pupuknya jalan-jalan di rumah saya. Jadi dekat memang Mas Nurdin ini yang mengajak saya untuk berbudidaya bahan bonsai. Beliau orang lama. Kalau untuk saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Hari ini hujannya lumayan, dari pagi nyampe sekarang hampir seharian full hujan. Saya tidak ada kegiatan di kebun dan saya sempatkan di sini saya jalan-jalan ke tempat teman saya yang punya lahan ground, yaitu Mas Nurdin ya. Beliau orang lama di perbonsaian. Saya akan update untuk kesekian kalinya setelah awal tanam bahan bonsai ini membuka lahan. Saya pernah update juga, nanti teman-teman keseluruhan videonya bisa simak videonya. Saya lampirkan linknya di bawah deskripsi untuk lahan ground milik Mas Nurdin ini. Nah, kita lihat ya kondisi saat ini seperti apa di musim penghujannya. Kita langsung cek satu persatu seperti apa nanti kondisi lahan ground milik Mas Nurdin ini. Dan jangan lupa teman-teman, beliau juga punya channel YouTube ya, Sah Bonsai. Minta dukungannya untuk teman-teman untuk support di channel beliau. Tidak usah panjang lebar, kita langsung saja untuk lihat kondisi terkini lahan ground milik Mas Nurdin. Nah, ini untuk kondisi di saat musim penghujan. Airnya naik. Karena apa? Ini kondisi tempat di mana ditanam budidaya bahan bonsai, posisinya ini paling rendah. Untuk tepatnya di sini di tengah area persawahannya. Sebelah sana tanami padi, sebelah sana juga, kemudian di belakang saya juga. Dan kondisi tempat di sini saya berada, untuk tanahnya pas posisi paling rendah juga, jadi air mengendangnya pas di tengah. Tapi ini paling kalau sudah tidak hujan sekitar 2-3 hari air turun. Nah, jadi untuk yang pernah saya update beberapa bulan yang lalu, pernah saya ambil juga videonya pas di musim kemarau. Dan di sini banyak sekali untuk dinding groundnya yang sudah dinaikkan ya. Nah, yang belum dinaikkan yang di sini ini yang tinggi dinding karpetnya 30 ya, untuk yang gimpeng ini, jenis gimpeng ini. Nah, tapi yang masih terlihat dinding groundnya itu sudah dinaikkan hampir 1,5 meter ya. Nah, kita lihat untuk bahan ini, coba dari sebelah sini kita cek nyampe di ujung nanti. Tapi alhamdulillah aman untuk bahan-bahan bonsai di sini, karena dulu pas awal tanam
kering, terus akarnya sudah kuat walaupun terendam seperti ini. Tapi hati-hati untuk teman-teman, kalau tanaman baru mungkin bahaya juga ya, akan busuk akarnya kalau terendam air seperti ini. Ini sudah selututnya, selutut naik sedikit kedalaman airnya. Banyak sekali untuk jenis bahan di sini. Waru ini deretan waru ya, dari ujung sana sampai ujung di pinggir jalan. Ada beringin silver juga, sulurnya sudah mulai turun. Nanti kita digabung ini, mantap. Kita jalan-jalannya. Waru Taiwan di sini berjajar keseluruhan waru Taiwan. Ini sudah kebanjiran sekitar di musim penghujan sudah 3 kali kalau tidak salah ya. Dan awal video sudah saya update untuk pas penanaman. Nanti teman-teman bisa lihat videonya, saya lampirkan di bawah deskripsi. Sudah berapa tahun teman-teman bisa cek, ada waru wayang ini. Ini wah, sayang ya pupuknya. Ini kayaknya pupuk ya. Oh ya, pupuk. Wah, kita mau cek untuk program akarnya, tidak terlihat ya. Ini yang waru memang sepertinya tidak dinaikkan untuk dinding groundnya karena akarnya sudah kuat. Kalau sudah kuat, apapun tanamannya saya rasa aman ya. Ini beringin silver ya. Wah, dipres ini tempel ya. Carikan cangkokan tanam di polybag terus ditempel ya. Masih basah. Oh, yang di sini banyak yang beringin silver ya. Untuk deretan yang di sini, ini beringin silver, untuk Arjuna. Kaliandra, Sulimaraja. Kemarin juga sudah saya update di sini untuk yang habis dipres ya warunya. Sancangnya lumayan besar. Oh, sepertinya untuk waru ada beberapa yang sudah dipres, sudah diangkat naik ke pot ya, sepertinya diamankan. Karena kalau habis dipres terus terendam air seperti ini sangat riskan ya. Di sini mana semakin dalam ya airnya ya. Ini hampir lutut saya sudah tidak terlihat. Nah, ini yang kayaknya yang dipres terus dinaikkan dinding karpetnya. Ini waru Taiwan. Yang di deretan sini
waru Jepang ori ya, sambungan. Bahan dasarnya kayaknya Taiwan, sambung waru Jepang. Nah, yang di sini deretan SS ya, saing simber. Mantap saing simber ya. Nanti kita cek yang saing simber ya. Dari sini jalan ke sana sampai di ujung sana saing simber semua. Ini baru, ini sepertinya habis diprogram dipecah. Ini riskan ini ya, terendam air. Nah, ada waru Taiwan di sana, sudah dinaikkan di dinding nyaman. Ini full panasnya ya, tidak ada pohon-pohon yang tinggi di sebelah ground karena memang di sini di lahan persawahan. Banyak sekali di sini jenisnya untuk tanaman bahan bonsainya, mulai dari berbagai jenis macam ficus, terus ada waru, kaliandra, geometri juga ada, sancang. Ini sancang lumayan besar nih. Oke, kita lihat untuk ke ujung tadi ya, ada SS saing simber Crow Vietnam. Ini sudah dikasih dasarnya, waru juga. Ini juga waru Jepang ya. Nah, kita lihat programannya, tidak terlihat ya, tutup air. Sancang. Bugil. Ini lokasinya sama di tempat saya deket ya, masih satu desa, cuman beda RT. Paling kalau dari sini ke tempat lahan saya, ke tempat rumah saya, itu paling tidak nyampe 5 menit sudah nyampe di rumah saya. Jadi deket memang. Mas Nurdin ini yang mengajak saya untuk berbudidaya bahan bonsai ya. Beliau orang lama. Kalau untuk saya sendiri mulai belajar budidaya bahan bonsai pertengahan pandemi, jadi sekitar 5 tahun. Nah, ini saing simber ya.
Ini yang agak sedikit besar di deretan di sini. Kita cek akarnya. Ada anting putri juga di sini. Anting putri, mantap. Nah, ini saing simbernya. Akarnya sudah pasti bagus-bagus nih programannya. Cek dari sebelah sini ya. Wah, rumputnya. Habis dipres itu Vicus jenis silver ya, ada 2. Ini yang sini kayaknya deretan anting putri ya, sampai ujung di sebelah sana ini deretannya anting putri. Nah, ini yang SS tadi deretan saing simbol. Lumayan besar ya. Wah, pupuknya jalan-jalan. Oh, di sini nampaknya sudah ada beberapa yang di press ya, di setel. Akarnya mantap. Belum ada yang diseleksi atas. Lihat akarnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya bahan bonsai, entah jenis bahan bonsai apapun itu ya, menjadi referensi ya tentunya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.